Naaman seorang panglima tentara Aram, memiliki segalanya, kuasa, kekayaan, dan pengaruh. Namun, di balik kejayaannya ia menderita penyakit kusta, sebuah kondisi yang tidak hanya menggerogoti tubuhnya, tetapi juga mengisolasinya dari orang-orang di sekitarnya. Dalam 2 Raja-Raja 5, kita membaca bagaimana seorang hamba perempuan Israel yang rendah hati menjadi perantara rahmat Allah bagi Naaman. Ia menyarankan agar Naaman pergi ke Nabi Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Namun, kebanggaan dan ekspektasi duniawinya hampir menghalangi mujizat itu. Ia mengira penyembuhan harus terjadi dengan cara yang spektakuler, melalui gestur besar dari seorang nabi. Sebaliknya, ia hanya diperintahkan untuk membasuh dirinya 7 kali di sungai Yordan. Tindakan sederhana yang membutuhkan iman dan ketaatan. Mazmur 42 dan 43 menggambarkan kerinduan jiwa akan Allah seperti rusa merindukan aliran air. Sang pemazmur yang merasa jauh dari hadirat Allah mengekspresikan kehausannya yang mendalam akan kehadiran dan terang ilahi. Ini adalah gambaran hati yang gelisah, yang tidak menemukan ketenangan kecuali dalam perjumpaan dengan Allah. Dalam masa Prapaskah, kita juga diajak untuk memeriksa hati kita. Adakah kita benar-benar merindukan Tuhan? Ataukah kita lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri? Lukas bab 4, ayat 24-30 menunjukkan bagaimana Yesus menantang eksklusivisme keagamaan orang-orang di kampung halamannya. Ia mengingatkan mereka bahwa rahmat Allah tidak terbatas hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain, seperti yang terjadi dalam kisah Naaman. Pernyataan ini membangkitkan kemarahan mereka karena mereka tidak siap menerima Allah yang melampaui batas-batas kesukuan dan religius mereka. Mereka menghendaki Mesias yang sesuai dengan ekspektasi mereka, bukan yang membawa pesan yang menantang hati mereka. Ketiga bacaan ini membawa kita pada refleksi mendalam di masa Prapaskah. Naaman harus menanggalkan kebanggaannya untuk menerima kesembuhan. Sebagaimana kita pun harus melepaskan ego dan kepalsuan untuk menerima rahmat Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita akan kerinduan mendalam akan Allah, mengajak kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang haus akan kehadirannya. Sementara itu, Yesus dalam Injil mengajak kita untuk membuka hati terhadap karya keselamatan yang tak terbatas hanya bagi segelintir orang, tetapi bagi semua yang mau menerimanya. Prapaskah adalah masa bagi kita untuk membiarkan diri kita dibentuk kembali oleh Allah. Kita diajak untuk bertobat bukan hanya dari dosa-dosa besar yang nyata, tetapi juga dari sikap batin yang seringkali menghambat kita untuk menerima kasih-Nya. Kesombongan, sikap eksklusif, dan keengganan untuk membuka diri terhadap rencana Tuhan yang melampaui pengertian kita. Sama seperti Naaman yang akhirnya menerima kesembuhan setelah merendahkan hatinya, kita pun akan menemukan rahmat dan pembaruan jika kita bersedia tunduk kepada kehendak-Nya dengan penuh iman dan ketaatan.